Saat aku remaja, tingkat percaya diriku sangat rendah. Dan buruknya, aku sering mengalami perundungan karena badanku yang terlalu kurus yang menyebabkan percaya diriku menurun dari rendah menjadi nggak ada. Aku sering melihat gadis-gadis cantik berjalan dan mengobrol dengan anak lelaki di lorong sekolah. Apa yang harus lakukan untuk ada di posisi mereka? Aku begitu iri, karena aku nggak bisa mendapatkan perhatian dari anak lelaki seperti mereka dan nggak yakin bagaimana caranya agar ada yang suka denganku. Kemudian, aku bertemu Brand. Brand mulai jalan bareng denganku di lorong dan bantu membawa barang-barangku. Sebelumnya nggak pernah ada yang berbuat ini padaku, dan aku sendiri nggak ngerti kenapa dia begitu. Maksudku, dia tinggi, ganteng, dan humoris. Dia bisa aja dapetin siapapun yang dia mau. Aku mulai suka sama dia, karena nggak pernah ada anak lelaki yang perhatian sama aku. Setelah berteman beberapa lama, dia minta aku jadi pacarnya. Aku nggak percaya apa yang aku dengar. Kira aku mimpi. Jadi dengan cepat dan senang, aku jawab iya sebelum aku terbangun. Awalnya, semua terasa menyenangkan. Aku berasa ada di langit ketujuh, telepon setiap malam, berkirim pesan, jalan-jalan sambil bergandengan kemanapun. Pokoknya, dia adalah pacar yang sempurna, dan menurutku, kami punya hubungan yang sempurna juga. Itu hanya sampai beberapa minggu setelah kami pacaran. Suatu malam, dia mengirim pesan dan bilang, "Hey, kirim fotomu nggak pakai baju dong." Nggak pakai baju? Aku sempat bingung dan pikir dia lagi iseng aja, karena sebelumnya sering seperti ini. Jadi, ku kirim emoji buah ceri. "Enggak, kali ini sungguhan," balasnya. Aku menolak, tapi dia terus-menerus minta. Kuletakkan teleponku dan mencoba pergi tidur, tapi teleponku bergetar setiap ada notif masuk tanpa henti. "Ayolah, please," tulisnya, memohon agar kukirimi fotoku. Disitulah aku membuat keputusan yang salah. Kuputuskan untuk mengirim beberapa foto, tapi bukan yang tanpa baju. Lebih ke foto yang manis dan sedikit menggoda. Itu adalah keputusan terburuk yang pernah aku buat, karena dia mulai minta foto-foto yang lain setiap hari. Semakin banyak yang dia dapat, dia semakin minta yang lain, dan menekanku ke situasi di mana aku mulai nggak nyaman. Semua kesenangan dan waktu bermain yang biasa kami lalui, hilang. Sekarang semua tentang foto-foto itu atau meraba-raba, dan aku muak dengan itu semua. Dia akan menyentuhku di tempat aku tidak ingin disentuh, dan lanjut minta foto-foto lagi dan lagi. Sampai akhirnya aku udah nggak tahan, dan memutuskan untuk putus hubungan dengannya. Suatu hari, aku cek teleponku dan dia posting beberapa gambar seperti matanya berair di sosial media dengan keterangan pecundang besar. Sekarang pergelangan tanganku adalah papan irisanku. Gak lama, beberapa temannya mulai mengirim pesan padaku dan menghinaku. Aku kaget dan dipenuhi rasa bersalah. Dia perhatian sama aku dikala gak ada satupun yang peduli. Apa aku salah? Aku menangis sepanjang akhir minggu dan terus-menerus dikirimi pesan olehnya tentang bagaimana ini semua adalah salahku. Gara-gara aku, dia nggak bisa lanjutin hidupnya. Dan gara-gara aku, hidupnya jadi berantakan. Tibalah Senin, dan di jam pertama sekolah, aku dipanggil ke kantor sekolah. Perjalanan di lorong seakan begitu panjang dan sepi. Jantungku berdegup dan pikiranku kemana-mana. Apa aku dalam masalah? Ada yang terjadi? Saat aku duduk, konselor sekolah bilang dia dengar tentang Brand yang ingin menyakiti dirinya sendiri. Seseorang memberitahunya agar aku terkena masalah. Aku menangis dan mulai meminta maaf pada konselorku. Aku begitu takut, belum pernah ada masalah dengan sekolah sebelumnya, dan aku nggak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Disitulah aku merasakan tangan konselor di pundakku, bukan karena marah atau kecewa, tapi untuk menenangkanku. Dia duduk denganku dan bilang bahwa aku punya hak untuk putus hubungan dengan siapapun kalau aku memang merasa nggak nyaman, dan Brand jelas-jelas berusaha memanipulasiku. Akhir minggu kemarin setelah meragukan diriku sendiri, sedih dan khawatir hilang saat itu juga, dan aku diyakinkan bahwa tindakanku sudah tepat. Untungnya, kalau bukan ada yang iseng ingin membuatku terkena masalah, aku mungkin gak bisa cerita tentang hal ini dan akan menyimpan ini sendirian. Konselorku bilang bahwa yang dilakukan Brand salah karena dia memaksaku melakukan hal yang membuatku gak nyaman, dan salah karena berusaha memanipulasiku agar kembali pacaran dengannya. Setelah pembicaraan kami, konselor menghubungi Brand dan orang tuanya. Orang tuanya marah
Mereka nggak tahu kalau anaknya melakukan hal itu, jadi mereka menghukumnya dan mengambil teleponnya. Kupikir masalah akan berhenti di sana, dan kami berdua bisa kembali ke jalan masing-masing dan melupakan yang sudah terjadi. Tapi Brand dan teman-temannya memiliki pendapat lain dan makin marah. Aku terus mendapatkan lirikan benci, jijik, dan rumor yang beredar tentangku. Dan awalnya, itu benar-benar menyakitiku, dan tingkat percaya diri yang kubangun beberapa bulan terakhir seakan hancur menghadapi kenyataan. Namun aku sadar, itu urusan mereka, bukan urusanku. Aku masih punya teman-teman di sekelilingku, dan situasi ini sama sekali nggak mempengaruhiku. Sampai sekarang, aku masih dengar omong kosong dari dia dan teman-temannya, dan kadang aku merasa sedih tentang kenangan manis saat kami bersama. Tapi aku tahu itu semua sudah berlalu, dan aku lihat sosok aslinya, dan kata-kata jahat itu. Aku nggak peduli, setiap dengar komentar negatif justru membuatku semakin percaya diri, dan aku belajar untuk menyayangi diriku sendiri dan melanjutkan hidup. Aku masih menyesal memberikan Brand apa yang dia mau hanya untuk membuatnya senang, walaupun aku merasa nggak nyaman. Tapi pengalaman ini mengajariku banyak hal dan membuatku semakin kuat pada akhirnya. Yang kupelajari di sini adalah, kalau kamu merasa nggak nyaman melakukan sesuatu, jangan lakukan itu hanya untuk menyenangkan orang lain. Jangan pernah merasa itu semua salahmu tanpa berpikir lagi, dan kalau ada hal yang terlanjur menjadi buruk, cari dan bicarakan dengan seseorang untuk mendapatkan masukan. Aku cukup beruntung dan terpaksa menceritakannya pada seseorang, tapi aku berharap bisa menceritakannya lebih awal. Belajarlah untuk menyayangi dirimu sendiri dan lakukan apa yang menurutmu benar dan tentunya yang membuat kamu senang. Kamu sangat penting, dan kalau kamu menyadari arti dan nilaimu yang luar biasa, semua kebencian yang ditujukan ke kamu nggak akan mempan.